Halo minasan, kembali lagi di Anime Lau Channel yang akan menghadirkan seputar informasi anime. Di video kali ini, saya akan menjelaskan spoiler Tokyo Revengers episode 10 yang akan tayang minggu depan di channel News Indonesia. Bagi yang tidak suka spoiler, bisa skip dan tidak menonton video ini ya. Oke, langsung aja deh. Di episode sebelumnya, Tokyo Revengers episode 9 akan melanjutkan cerita pertemuan Payan dengan Draken. Draken pun sudah tahu bakal ada sesuatu yang akan terjadi dan menyuruh Emma pergi dari sisi Draken. Draken yang sudah bersiap melawan Payan, tiba-tiba ada pukulan dari Mobius dari belakangnya yang bertujuan ingin membunuh Draken. Ternyata Payan tidak sendirian melawan Draken yang sudah ingin melawan dan membunuh Draken. Kemudian Takemichi dan Mitsuya berlari ke lokasi keberadaan Draken. Mereka melihat anggota Mobius yang tergeletak di tanah dan dikalahkan oleh seseorang. Dan anggota Mobius sangat takut melawan Draken dan merasa bukan tandingannya, yang masih menghajar para kroco Mobius sangat mudah. Dengan kondisi Draken penuh darah di kepalanya, Payan yang melihat kehadiran Mitsuya memintanya untuk diam saja, atau dia akan membunuh Mitsuya juga. Selanjutnya, setelah Draken membuat kroco Mobius tergeletak tidak sadarkan diri, dirinya kemudian kelelahan dan beristirahat, serta menyerahkan semuanya kepada Mitsuya. Mitsuya kemudian menyanggupinya dan bersiap melawan para Mobius untuk membuat para kroco ini tumbang. Payan meminta kepada anggota Mobius untuk menghajar dan mengepung mereka. Secara mendadak terdengar suara motor menuju ke lokasi Draken berada, dan ternyata yang datang itu merupakan suara motor Kei. Dan kemudian mulailah datang Hanma selaku ketua sementara Mobius hingga terjadi pertarungan antara Tauman versus Mobius. Di momen lain, Takemichi sedang mencari keberadaan Kiyomasa yang berencana membunuh Draken. Di suasana pertempuran, Takemichi menemukan Kiyomasa sambil membawa pisau di depan matanya. Takemichi sangat terkejut melihat Kiyomasa karena pisau belati yang ada di tangan Kiyomasa sudah dibaluri oleh darah, terlihat sudah menusuk seseorang. Takemichi melihat lokasi di sekitar sana, dan ternyata Takemichi menemukan Draken yang sudah tergeletak di bawah tanah, tidak sadarkan diri, dengan dilumuri darah di perutnya. Langsung saja masuk ke cerita Tokyo Revengers episode 10. Takemichi yang menemukan Draken langsung mendatangi dan berteriak, "Draken-kun!" Nikkei mendengar teriakan Takemichi langsung melihat ke arah Takemichi dan Draken. Takemichi sambil mengucurkan air mata pun mengatakan, ini tidak mungkin terjadi, Draken telah ditusuk. Nikkei pun mendengar berita itu pun terkejut. Dan Nikkei dengan ekspresi marah menghampiri Takemichi. Nikkei yang dihadang oleh pasukan Mobius mengamuk dan terus menghajar kroco Mobius yang menahannya menuju ke tempat Takemichi berada. Secara tiba-tiba Hanma menghalangi Nikkei yang menghampiri Draken. Di momen lain, Takemichi terasa sedih dan sangat putus asa melihat kondisi Draken. Nikkei pun mengatakan kepada Takemichi bahwa Draken pasti tidak mungkin mati, pasti masih hidup, dan meminta Takemichi untuk menjaganya. Takemichi setelah mendengar permintaan Nikkei langsung menggendong Draken dan membawanya ke rumah sakit untuk menyelamatkan Draken. Takemichi yang berjalan menuju rumah sakit dikejar Emma dan Hina. Hina dan Emma yang sangat khawatir dengan kondisi Draken serta berkata bahwa mereka sudah memanggil ambulan untuk membawa Draken ke rumah sakit. Takemichi yang menatapi Emma dan Hina berkata bahwa Draken masih hidup. Takemichi, Hina, dan Emma
yang sedang menanti kedatangan ambulan didatangi oleh Kiyomasa dan pasukannya. Takemichi yang mengetahui kedatangan Kiyomasa sangat khawatir. Kemudian Takemichi melihat Draken yang bangkit dan meminta Takemichi untuk membawa Hina dan Emma pergi dari sekitar lokasi itu. Takemichi yang melihat kondisi Draken bangkit untuk melawan menjaga Hina dan Emma. Meskipun dalam keadaan berlumuran darah di perutnya dan sangat kesal kepada dirinya sendiri yang sangat khawatir dan ketakutan melawan Kiyomasa. Dan Takemichi pun membulatkan keyakinannya untuk berani menghadapi pasukan klub Kiyomasa. Alasannya karena ini demi keselamatan akun Draken dan Hina di masa yang akan datang. Kemudian Takemichi meminta Hina untuk mundur berada darinya dan Takemichi berjalan menghampiri ke hadapan Kiyomasa. Kiyomasa terlihat sangat kesal kepada Takemichi menghalangi di hadapannya. Akan tetapi Takemichi tetap teguh berdiri di depan Kiyomasa sembari tersenyum dan berkata ini merupakan pembalasan. Di sini terlihat Takemichi yang sudah bersiap untuk melawan Kiyomasa karena dia tidak melarikan diri dari Kiyomasa. Takemichi ingin menantang Kiyomasa untuk menyelesaikan pertarungan yang sebelumnya karena pada saat itu dihentikan oleh kedatangan Draken dan Nikkei di cerita Tokyo Revengers episode 3. Kemudian Takemichi mengatakan bahwa dirinya belum kalah pada saat pertarungan waktu itu dan ingin melawan Kiyomasa kembali. Draken yang melihat keberaniannya menantang Kiyomasa kemudian bertaruh kepada pertarungan Takemichi dengan 100 juta untuk pertarungan Takemichi melawan Kiyomasa. Tapi itu cuma omong kosong, tapi masa bodoh lah. Kemudian Hina dan Emma mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan Draken, bertaruh 100 juta untuk Takemichi yang sangat yakin bahwa Takemichi akan memenangkan pertarungan melawan Kiyomasa. Kiyomasa Squad mendengar perkataan mereka, tertawa dan berkata bahwa mereka sudah kehilangan akal sehatnya karena menurutnya Takemichi tidak mungkin menang melawan Kiyomasa. Draken dengan nada serius mengatakan bahwa Takemichi pasti akan memenangkan pertarungannya melawan Kiyomasa. Takemichi setelah mendengar perkataan mereka berterima kasih kepada mereka karena mereka telah percaya bahwa dirinya akan menang melawan Kiyomasa. Dan Takemichi pun menghampiri Kiyomasa dan memulai pertarungan dengan akan memukul Kiyomasa. Akan tetapi Kiyomasa menusuknya dengan pisau tangannya Takemichi dan dirinya berkata bahwa dirinya mengatakan ini hanyalah sebuah eksekusi. Dan dirinya tidak berniat untuk melakukan pertarungan 1 lawan 1 melawan Takemichi. Kiyomasa Squad tertawa dan terlihat sangat menikmati pertunjukan eksekusi dari Kiyomasa. Akan tetapi Takemichi mengambil belati dari tangannya dan membuang pisaunya dan mencoba melakukan pertarungan kembali dengan Kiyomasa dan memukul Kiyomasa. Takemichi teringat ingatannya dan berkata bahwa dirinya akan menjadi ketua preman di negara ini. Serta Takemichi memulai dengan menantang kelas 3 lainnya dan menyadari bahwa impiannya sangat tidak mungkin terjadi karena dirinya dipukuli habis-habisan oleh Kiyomasa dan anak buahnya. Kemudian momen adegan kembali ke Takemichi yang sedang berusaha memukul Kiyomasa. Akan tetapi Kiyomasa memukul kembali Takemichi dan dirinya pun terjatuh. Selanjutnya Takemichi yang sambil berpikir kekalahannya dari Kiyomasa sebelumnya dan berusaha bangkit lagi untuk bertarung dengan Kiyomasa. Dan dengan bulat bahwa dirinya sampai kapanpun tidak akan menyerah dari pertarungan melawan Kiyomasa. Hanya pernah menerima kekalahan melawan Kiyomasa sebanyak 1 kali. Takemichi lalu menangkap dan mendorong Kiyomasa sangat kuat. Kiyomasa sambil menonton pertarungan Takemichi hanya ketawa riang dan sangat berpikir bahwa Takemichi tidak akan menang. Akan tetapi Takemichi mencoba menggigit pinggang Kiyomasa dan tidak mempedulikan hal itu meski itu dianggap memalukan. Kiyomasa yang sangat merasakan kesakitan dari gigitan Takemichi meminta dirinya untuk melepaskannya dari genggamannya. Kemudian Takemichi berpikir tidak peduli apabila dirinya dianggap lemah dan menaiki punggung Kiyomasa dan mengunci leher Kiyomasa. Kiyomasa tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa berteriak dan akan melepaskan kuncian leher dari Takemichi. Hina yang menonton pertarungan Takemichi hanya bisa bersedih. Kiyomasa pun berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan dan hanya merasakan kesakitan serta memintanya untuk melepaskan kuncian lehernya. Akan tetapi Draken meminta kepada Takemichi
agar tidak melepaskan leher Takemichi ke Kiyomasa. Setelah beberapa saat, Kiyomasa tidak bisa berkata dan berteriak langsung tergeletak tidak sadarkan diri. Takemichi pun berhasil mengalahkan Kiyomasa hingga akhirnya Takemichi pun bahagia dan tersenyum telah memenangkan pertempuran dari Kiyomasa dan mengatakan, misi pembalasan berhasil. Apakah aku sudah memenangkan pertempuran ini? Hina yang sangat khawatir terhadap kondisi Takemichi mendatanginya, akan tetapi Takemichi berkata untuk Hina agar tetap berada di sana, jangan menghampirinya. Takemichi sangat bahagia dengan keberhasilannya dan Takemichi berkata seandainya Naoto melihat Takemichi telah memenangkan pertarungan melawan Kiyomasa dan Takemichi meminta maaf terhadap Naoto karena kegagalannya dalam menjalankan misinya karena ada anak buahnya yang sudah bersiap akan membunuh Takemichi. Takemichi memohon kepada Hina untuk membawa keberadaan Emma dan Draken dari sekitar sana selagi Takemichi menjadi sasaran selanjutnya dari geng Takemichi Squad. Takemichi meminta pendapat ke Draken. Suga itu seperti apa? Kelihatan dalam momen ini Takemichi sudah bersiap-siap bila dirinya akan mati. Akan tetapi Draken mendekatinya sambil tersenyum mengatakan, bodoh, kau akan ke neraka. Takemichi pun terlihat tersenyum dan ketawa sambil mengatakan, padahal aku tidak melakukan hal yang buruk apapun. Kemudian terlihat bahwa Draken sudah bersiap-siap untuk melawan balik geng Kiyomasa Squad berdua bersama Takemichi dan sudah siap menerima bila mereka harus mati di tempat pertarungan dengan geng Kiyomasa Squad. Takemichi terlihat sangat kelelahan, tidak mampu bergerak melawan balik mereka sambil meledek kepada mereka dan menghampiri Takemichi dan Dragon. Lalu Takemichi dan Dragon dengan semangat sambil berteriak melawan Kiyomasa Squad dan tetap tidak goyah serta menyerah melawan mereka. Ketika anak buahnya sudah bersiap menyerang mereka berdua, mengejutkan, tiba-tiba Akun datang dan memukul mereka. Takemichi sangat terkejut menatap kehadiran Akun. Kemudian Akun tersenyum dan berkata, kenapa kau menangis? Dasar pahlawan cengeng. Terlihat momen Akun di masa depan mengatakan hal yang sama kepada Takemichi pada saat itu. Paling tidak disangka ternyata yang datang membantu Takemichi tidak hanya Akun namun Nizo Midel 5 telah tiba. Sahabat-sahabat Takemichi yang terlihat kece dan tidak ketakutan kemudian melawan mereka dengan jurus andalan mereka. Akan tetapi mereka sangat mudah dihajar oleh geng Kiyomasa Squad. Takemichi melihat perjuangan sahabat-sahabatnya, memulai berkata kepada Draken untuk meminta maaf kepadanya. Karena menurutnya, Takemichi tidak bisa selamatkan siapapun, serta menjaganya ketika pergi ke masa lalu. Akan tetapi, Takemichi tidak pantang menyerah. Perkataan Takemichi tidak terdengar oleh Draken karena suaranya sangat kecil, sehingga Draken tidak mendengarnya, karena kondisi Draken sedang lemah. Di momen pertempuran, Akun dan yang lainnya masih tetap berdiri tegap, dan tetap ingin menghajar pasukan geng Kiyomasa Squad. Mereka tidak akan menyerah, karena melihat semangat Takemichi yang tidak pernah menyerah saat bertarung melawan Kiyomasa meskipun lawan yang dihadapinya sangat kuat. Geng Kiyomasa yang sangat khawatir dan kebingungan mendengar kedatangan polisi dan ambulan ke tempat Takemichi berada. Geng Kiyomasa pun kabur dari lokasi itu dan meninggalkan Kiyomasa yang terkapar di tempat itu. Kemudian momen selanjutnya membawa Draken ke ambulan untuk membawa Draken ke rumah sakit. Di momen selanjutnya terlihat pasukan Tauman dan Mobius yang telah selesai melakukan pertempuran dan tidak melanjutkan pertarungan. Yang tersisa hanya Mickey dan Hanma serta Kapten Squad dari Tauman yang masih bertahan dari pertarungan. Dan pertarungan terakhir tersisa Hanma dan Mickey. Hanma yang sudah terlihat kelelahan dan mukanya penuh dengan luka hanya tertawa melihat Mickey yang masih kuat tidak kelelahan melawannya. Kemudian datang seseorang dari Mobius dan meminta Hanma untuk mengakhiri pertarungannya dan pergi dari tempat itu. Hanma yang akan pergi dari tempat itu berkata kepada Mickey bahwa dirinya akan membuat geng motor yang paling kuat di seluruh Kanto bernama Valhalla. Dan kemudian Hanma akan menjadi wakil ketua pertama Hanma Suji. Dan Hanma mengatakan agar mengingatnya kepada Mickey dan Tauman tidak akan menemukan serta merasakan kedamaian lagi. Kemudian Hanma pun pergi
pergi. Di momen lain, Takemichi dan Draken serta mereka akan menuju rumah sakit. Takemichi yang menemani Draken dan melakukan perawatan mengingat luka yang dialami Draken sangat parah. Kemudian Takemichi yang sedang meminta doa untuk keselamatan Draken, secara tiba-tiba Draken meminta bersalaman dengan Takemichi. Draken yang sedang dalam keadaan diambang kematian mengucap terima kasih kepada Takemichi karena telah menolongnya dan sangat berhutang budi kepadanya. Kemudian Draken memohon dan berkata kepada Takemichi agar selalu menjaga Mickey. Takemichi kemudian berpikir yang aneh-aneh karena melihat kondisi Draken yang mendadak tidak sadarkan diri. Dengan terlihat dua orang dokter yang sangat khawatir terhadap kondisi Draken, yang menurut Draken dia mengalami gagal jantung. Di momen lain, Mickey dengan cepat berangkat ke rumah sakit untuk melihat kondisi Draken yang dibawa ke rumah sakit.